Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Prasetyo, NIM 19021020404 akan melaksanakan praktikum dengan judul praktikum fotosintesis. Tujuan praktikum yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya matahari serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis terhadap tumbuhan. Dalam praktikum percobaan pertama, yaitu Ingenhous, alat dan bahan yang saya gunakan: mangkok besar kaca, botol kaca bekas, air secukupnya, tanaman hidrilla, soda kue, benang jahit, gunting, penggaris, termometer air, plastik jilid yang terdiri dari warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, handphone sebagai stopwatch, dan alat hitung. Adapun prosedur kerja pada percobaan pertama: potong tanaman hidrilla kurang lebih sepanjang 10 cm sebanyak 5 tangkai. Untuk memudahkan dalam praktikum nanti. Kemudian isi botol kaca dan mangkok besar dengan air secukupnya. Kemudian ikat kelima tanaman hidrilla yang sudah diukur tadi menggunakan benang jahit. Usahakan dalam mengikat, yang diikat adalah pada pangkal yang dipotong tadi. Jika sudah, masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol kaca. Jika sudah, masukkan botol kaca ke dalam mangkok dengan posisi terbalik. Usahakan dalam membalikkan botol ini tidak ada gelembung udara yang masuk ke dalam botol. Langkah selanjutnya yaitu
melakukan praktikum di tempat gelap. Jika sudah berada pada tempat yang gelap atau teduh, lakukan cek suhu air dengan termometer air. Kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Kemudian setting waktu selama 3 menit dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Usahakan dalam memulainya bersamaan antara stopwatch dan alat hitung. Jika sudah, catat pada lembar hasil pengamatan. Kemudian, lakukan praktikum di tempat yang terang. Setelah itu, berikan setengah sendok makan soda kue ke dalam mangkok yang berisi air. Lakukan cek suhu air menggunakan termometer air. Catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, setting waktu selama 3 menit dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Catat banyaknya gelembung pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, tempatkan plastik jilid warna merah sesuai arah datangnya cahaya matahari. Karena saya melakukan di pagi hari, jadi saya posisikan seperti ini. Kemudian lakukan cek suhu air menggunakan termometer air. Jika sudah, catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian setting waktu selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jika sudah, catat hasil gelembung yang dihasilkan dalam ke tabel hasil pengamatan.
Kemudian menempatkan plastik jilid warna kuning sesuai arah datangnya cahaya matahari. Lakukan cek suhu air menggunakan termometer air. Catat pada tabel hasil pengamatan. Setting waktu selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jika sudah, catat banyaknya gelembung pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menempatkan plastik jilid warna hijau sesuai arah datangnya cahaya matahari. Lakukan pengecekan suhu air menggunakan termometer air. Catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian setting waktu selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jika sudah, catat gelembung yang dihasilkan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menempatkan plastik jilid warna biru sesuai arah datangnya cahaya. Lakukan cek suhu air menggunakan termometer air. Lalu catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian setting waktu selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jika sudah, catat hasil gelembung yang dihasilkan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian tempatkan plastik jilid warna ungu sesuai arah datangnya cahaya matahari. Lakukan cek suhu air menggunakan termometer air. Kemudian catat pada
tabel hasil pengamatan. Setting waktu selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jika sudah, catat hasil banyaknya gelembung pada tabel hasil pengamatan. Dalam percobaan kedua, yaitu uji zat amilum, alat dan bahan yang saya gunakan: daun tumbuhan hidup, alkohol 70%, betadin sebagai pengganti larutan hugol, capitan, air secukupnya, gunting, tang, kaleng bekas, tatakan gelas, kompor, dan panci. Adapun prosedur kerja dalam praktikum percobaan kedua ini, pilih daun yang menghadap sinar matahari dan buka bagian penutupnya. Penutup bagian tengah daun ini menggunakan aluminium foil yang direkatkan secara merata menggunakan isolasi. Usahakan dalam merekatkan aluminium foil ini tidak ada celah untuk masuknya sinar matahari. Pembungkusan daun menggunakan aluminium foil ini dilakukan 7 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Kemudian, isi panci dengan air secukupnya. Kemudian, nyalakan kompor dengan api kecil. Tunggu hingga air mendidih. Sembari menunggu air mendidih, masukkan alkohol kurang lebih 50 ml ke dalam kaleng bekas. Jika air sudah mendidih, masukkan daun ke dalam panci. Rebus kurang lebih 5 menit hingga daun terlihat layu. Jika sudah, angkat daun dan tiriskan.
Kemudian masukkan daun ke dalam kaleng yang sudah berisi alkohol. Kemudian rebus daun yang sudah dimasukkan ke dalam kaleng yang berisi alkohol selama kurang lebih 3 menit. Usahakan dalam merebus ini tidak menyentuh bagian bawah panci secara langsung. Kemudian jika sudah, angkat dan matikan kompor. Kemudian ambil tatakan gelas dan tetesi dengan betadin kurang lebih 10 tetes. Kemudian letakkan daun di tatakan gelas. Pastikan semua bagian daun terkena betadin. Jika dirasa kurang, tetesi betadin pada daun. Kemudian amati daun di tempat yang terkena cahaya matahari atau bisa di terawang. Kemudian catat hasil perubahan pada daun pada lembar tabel hasil pengamatan. Jangan lupa untuk mendokumentasikan daun sebelum ditetesi lugol atau betadin dan sesudahnya. Terima kasih, itu yang dapat saya praktikkan mengenai praktikum fotosintesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kondisi daun sebelum direbus. Daun menunjukkan pada bagian tengah yang tertutup oleh aluminium foil lebih berwarna pucat. Ini merupakan
kondisi daun setelah direbus menggunakan air atau sebelum direbus menggunakan alkohol. Warna yang tidak tertutupi oleh aluminium foil maupun yang tertutupi dengan aluminium foil memiliki warna yang sama. Ini merupakan kondisi daun setelah direbus menggunakan alkohol atau sebelum diberikan larutan lugol atau betadin. Warna daun yang ditutupi oleh aluminium foil hijaunya memudar atau hampir putih, sedangkan yang tidak tertutupi oleh aluminium foil tetap berwarna hijau. Ini merupakan kondisi daun yang telah ditetesi lugol atau betadin. Daun yang dibungkus menggunakan aluminium foil warnanya lebih cerah, dan yang warna daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil lebih hijau kegelap.